Pernah nggak sih kalian ngalamin lagi asik-asiknya kerja, tapi tiba-tiba sistemnya down? Atau mungkin IT supportnya yang kebingungan harus ngelakuin kayak gimana? Nah, bayangin kalau ada resep rahasia yang bisa bikin layanan IT di semua perusahaan menjadi lebih rapi, efisien, dan pastinya nggak bikin stres. Halo semuanya, saya Durbiana, mahasiswa STIMIK Madira, Indonesia. Oh iya, video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi dengan dosen pengampunya Bapak Iqbal Jamaluddin MKo. Nah, di sini kita akan bahas tentang ITIL, yaitu framework yang udah jadi kitab sucinya para profesional IT di seluruh dunia. Tapi tenang teman-teman, meskipun ini tugas kuliah, saya bakal nyampain dengan pembahasan yang seru dan tentunya mudah dipahami. Di sini kita bakal explore bareng-bareng tentang apa sih sebenarnya ITIL itu, kemudian kenapa banyak hampir semua perusahaan besar di dunia menggunakan framework ini, dan tentunya yang paling seru, gimana kalau aplikasi yang kita gunakan sehari-hari kayak Brimo, Spotify, dan juga Shopee itu ternyata memakai prinsip-prinsip dari ITIL. Nah, pasti kalian penasaran. Jadi, tonton sampai habis ya, karena dijamin nanti bakal dapat insight baru dan juga pengalaman atau materi baru tentang dunia IT manajemen. Oke, langsung aja kita mulai dari hal yang paling basic. Apa sih ITIL itu? ITIL atau kepanjangan dari Information Technology Infrastructure Library adalah sebuah kerangka yang berisi praktik-praktik yang di dalamnya mengenai manajemen layanan IT. Sederhananya gini, bayangin ITIL adalah sebuah buku resep masakan. Tapi di sini buat ngatur layanan IT. Jadi di dalamnya ada panduan lengkap. Kayak pertama, gimana cara kita merencanakan, gimana cara kita menyusun, sampai gimana caranya kita mendukung layanan IT yang sesuai untuk kebutuhan bisnis perusahaan. Nah, menariknya lagi nih, ITIL itu katanya nggak kaku loh. Kenapa nggak kaku? Karena dia itu nggak spesifik untuk satu organisasi atau teknologi tertentu saja. Jadi, dia itu bisa diterapin sama startup kecil sampai koperasi besar dari mulai perusahaan teknologi sampai ke perbankan. Nah, fun fact-nya lagi nih, ITIL itu sebenarnya dikembangin oleh pemerintah Inggris pada tahun 1980-an. Nah, dulu itu tujuannya cuma buat meningkatkan pengelolaan layanan IT di sektor publik mereka. Tapi siapa sangka, karena emang efektif banget, ITIL ini malah jadi standar global yang dipakai di mana-mana. Nah, seiring waktu ITIL terus berkembang. Ini dimulai pada tahun 1989 di mana ITIL versi 1 pertama kali muncul. Kemudian, pada tahun 2000, ITIL versi 2 dengan penyempurnaan dari ITIL versi 1 diluncurkan. Kemudian, pada tahun 2007, ITIL versi 3 diluncurkan kembali dengan ITIL yang lebih komprehensif. Dan yang akan sekarang kita jelaskan, yang akan kita cari tahu tentang ITIL versi 4 yang diluncurkan pada tahun 2019 yang di dalamnya sudah disesuaikan dengan teknologi modern seperti Agile, Deep PS, dan CD atau CI. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih ITIL itu banyak digunakan sampai sama ribuan organisasi di seluruh dunia? Pasti penasaran kan? Let's find out. Nah, kalau kita tadi bahas tentang ITIL itu kalau dimisalkan cuma sekedar panduan biasa, mungkin nggak banyak bakal orang yang peduliin. Tapi kenyataannya,
ada alasan tertentu kenapa ITIL digunakan oleh perusahaan-perusahaan top dunia untuk menggunakan framework ini. Nah, di antaranya yang pertama adalah ITIL itu menyediakan kerangka kerja yang terstruktur. Bayangin, kalian punya kamar yang berantakan banget. Nah, ITIL ini berperan kayak sistem organizer yang ngasih tahu tentang baju ditaruh di mana, buku ditaruh di rak, dan handphone misalnya ditaruh di laci. Dalam konteks IT, ini berarti semua proses terjadi dengan jelas. Nah, siapa yang ngerjain apa, kemudian kapan, dan bagaimana. Nggak ada tuh istilah yang namanya scoop creep atau pemborosan biaya yang nggak perlu. Jadi, efisiensi meningkat, produktivitas naik. Yang kedua nih, apa sih yang menyebabkan IT digunakan oleh perusahaan-perusahaan top? Kedua adalah meningkatkan kualitas layanan IT secara signifikan. Dengan mengikuti program atau pedoman ITIL, sebuah organisasi bisa mengidentifikasi masalah sebelum terjadinya bencana. Jadi, proaktif bukan reaktif. Hasilnya apa? Hasilnya layanan lebih andal, downtime berkurang, dan yang paling penting adalah user satisfaction, yang artinya meningkat drastis. Pelanggan happy, bisnis pun happy. Nah, kemudian yang ketiga adalah ITIL membantu mengelola resiko dengan lebih baik. Di era digital yang serba cepat ini, suatu gangguan sekecil apapun dapat berakibat fatal atau berakibat besar. Maka ITIL membantu organisasi untuk, pertama, meminimalkan kegagalan layanan, yang kedua, mengurangi resiko pelanggaran keamanan, dan yang ketiga, menjaga reputasi perusahaan agar tetap baik. Nah, ada nilai plusnya lagi nih dari ITIL, di mana ITIL juga memastikan organisasi tetap comply dengan standar dan regulasi yang berlaku. Jadi, nggak cuma soal efisiensi, tetapi juga soal kepatuhan hukum. Oke, sampai sini udah mulai kebayangkan value dari ITIL. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, yaitu mengenai komponen utama dari ITIL versi 4. Nah, versi terbaru ini punya dua pilar utama yang saling melengkapi. Yang pertama adalah sistem nilai layanan atau Service Value System, disingkat SPS. Yang kedua adalah model 4 dimensi manajemen layanan. Nah, kedua pilar ini saling melengkapi untuk menciptakan nilai bisnis yang holistik. Nah, kita akan bahas mengenai satu-satu dari dua pilar ini di mind mapping pada slide berikutnya. Nah, pada bagian mind mapping ini, yang akan pertama kita bahas adalah sistem layanan atau SPS yang kita ibaratkan sebagai mesin yang akan mengubah permintaan menjadi nilai nyata pada suatu bisnis. Nah, bayangin kayak factory production line yang dimana di dalamnya ada input, proses, dan outputnya adalah layanan IT yang berkualitas. Nah, di sini juga SPS mempunyai beberapa komponen penting. Di antaranya yang pertama adalah peluang atau permintaan. Nah, di sini sebagai trigger. Nah, biasa didapatkan dari kebutuhan pelanggan baru, tekanan pasar, atau peluang bisnis yang muncul. Yang kedua adalah prinsip panduan atau guiding principle. Ada 7 prinsip universal yang jadi kompas utama organisasi. Yang pertama adalah fokus pada nilai. Yang kedua, mulai dari tempat Anda berada. Yang ketiga, kemajuan bertahap dengan feedback. Yang keempat, kolaborasi dan promosi visibilitas. Yang kelima, berpikir holistik. Yang keenam, tetap sederhana dan praktis. Dan yang ketujuh adalah optimalkan dan optimisasi. Nah, ketujuh prinsip ini berlaku di situasi manapun. Kemudian, komponen lainnya dari SPS yang ketiga adalah tata kelola atau governance. Ini adalah mekanisme untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi yang memastikan semua aligns dan strategi bisnis dan komplit dengan regulasi.
Kemudian yang keempat adalah rantai nilai layanan atau service value chains. Nah, ini adalah bagian operasionalnya dari SPS. Ada 6 aktivitas kunci yang saling terhubung. Di antaranya, yang pertama adalah plan, di mana di sini berisi perencanaan strategi dan arah untuk perbaikan. Yang kedua adalah improve, di mana pastikan ada perbaikan yang berkelanjutan. Ketiga adalah engage, jalani hubungan baik dengan stakeholder. Yang keempat adalah desain dan juga transition, di mana desain layanan ini harus memenuhi ekspektasi. Yang kelima ada obtain atau build, ini adalah penyediaan komponen yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah deliver dan support, yaitu kirim dan dukung layanan sesuai kesepakatan. Nah, keenam aktivitas ini nggak linear, tetapi saling overlap dan saling support. Yang kelima, bagian dari SPS adalah praktik. Di sini ITIL mempunyai 34 praktik manajemen yang dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, kategori praktik manajemen umum, di mana di sini berisi strategi, portofolio, arsitektur, dan juga risiko. Yang kedua, kategori praktik manajemen layanan. Di dalamnya ada service level, kemudian ada availability, kemudian dan capacity management. Dan kategori ketiga adalah praktik manajemen teknis, di mana di dalamnya ada deployment, infrastruktur, dan software development. Nah, kemudian yang keenam nih dari bagian SPS, yaitu peningkatan berkelanjutan atau continual improvement. Nah, ini tuh kayak DNA-nya ITIL versi 4. Semua harus terus ditingkatkan, nggak ada istilah udah perfect. Nah, ada model 7 langkah perbaikan yang sistematis dalam peningkatan berkelanjutan. Oke, itu tadi merupakan tentang SPS atau mesinnya dari ITIL versi 4. Sekarang kita bahas satu lagi, model 4 dimensi yang memastikan SPS berjalan dengan sempurna, atau dalam kata lain, ini sebagai penyokong agar SPS dapat berjalan. Model ini kayak 4 sisi puzzle yang harus lengkap supaya gambar utuhnya terlihat dengan jelas. Nah, dimensi-dimensi dari model ini, yang pertama, dimensi pertama, organisasi dan sumber daya manusia, di mana memuat struktur organisasi, budaya kerja, kepemimpinan, skill, dan kompetensi tim, yang semuanya ini adalah penting. Yang kedua adalah dimensi informasi dan teknologi, di mana berisi data, knowledge management, dan teknologi yang mendukung operasional layanan. Yang ketiga adalah dimensi mitra dan pemasok, di mana ada hubungannya dengan vendor, supplier, atau partner eksternal yang terlibat dalam delivery layanan. Dan yang keempat adalah dimensi aliran nilai dan juga proses. Nah, gimana organisasi menciptakan dan mengoptimalkan value stream untuk hasilkan produk dengan layanan terbaik. Nah, keempat dimensi itu harus dipertimbangkan secara holistik, karena nggak bisa fokus ke satu dimensi aja dan mengabaikan dimensi yang lain. Jadi harus seimbang antara semua dimensi. Nah, teori udah. Sekarang waktunya kita lihat penerapan nyata. Bagaimana sih prinsip-prinsip dari ITIL digunakan dalam kegiatan sehari-hari? Nah, pasti penasaran kan? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, contoh penerapan pertama prinsip-prinsip ITIL dalam kehidupan sehari-hari, saya contohkan yang pertama adalah Spotify, yaitu aplikasi streaming musik yang mungkin sebagian besar dari kalian juga pakai untuk kegiatan sehari-hari. Nah, Spotify ini bukan sekedar aplikasi musik biasa, tetapi mereka juga menerapkan prinsip-prinsip ITIL dengan sangat cerdas. Nah, prinsip-prinsip yang di sini saya ngambil 3 prinsip utama yang dipakai oleh Spotify. Prinsip yang pertama adalah focus on value, di mana Spotify ini fokus banget ke pengalaman personal. Nah, seperti kayak fitur Discover Weekly, misalnya playlist yang di-generate khusus buat kalian berdasarkan kebiasaan mendengarkan musik. Nah, ini value yang nyata
karena pengguna merasa dilihat atau diperhatikan. Kualitas audio juga konsisten, dan streaming tanpa buffer juga jadi bukti kalau mereka fokus ke nilai yang penting bagi user. Kemudian yang kedua adalah prinsip mengenai progress iteratively with feedback. Nah, Spotify nggak langsung rilis fitur baru mereka ke semua orang, tetapi mereka mengetes dulu. Contohnya, fitur lyrics dulu cuma ada di beberapa negara, tetapi setelah feedback positif dari seluruh negara, baru di-root ke global. Nah, ini juga salah satu dari prinsip yang digunakan oleh Spotify. Dan prinsip yang ketiga adalah tentang optimize dan automate, yang artinya Spotify itu juga pakai AI untuk yang pertama rekomendasi lagu otomatis, yang kedua juga buat playlist berdasarkan mood pengguna. Yang ketiga adalah adjust kualitas streaming sesuai kondisi jaringan, di mana semua otomatis nggak perlu setting manual atau user tinggal enjoy. Jadi, Spotify adalah contoh sempurna dari gimana ITIL ini diterapkan di industri digital entertainment. Nah, kalau tadi dari industri digital entertainment, sekarang kita pindah ke sektor keuangan, yaitu ke BRI Mobile Banking atau yang kita biasa kenal sebagai BRIMO. Buat yang sering transaksi digital, pasti sudah familiar. Aplikasi ini adalah contoh bagus penerapan ITIL di layanan finansial. Nah, prinsip-prinsip yang digunakan diantaranya yang pertama fokus on value, di mana fokus on value BRI Mobile Banking ini terlihat dari keamanan dan juga kemudahan. Contohnya seperti fitur Face ID dan fingerprint untuk login yang praktis tapi tetap aman. Dan juga ada QRIS juga sebagai value karena mempercepat pelayanan tanpa ribet input nomor rekening. Nah, nilai utamanya yaitu kemudahan dan juga keamanan. Dua hal yang paling penting di dalam transaksi keuangan. Prinsip yang kedua adalah design for experience, di mana BRI terus update tampilan. BRI Mobile Banking ini terus berkembang untuk mengubah tampilan agar lebih user-friendly, menu transaksi terstruktur, dan riwayat mudah diakses dan juga navigasi yang cepat. Semua dirancang buat pengalaman pengguna yang lebih nyaman, bahkan untuk yang enggak terlalu atau baru menggunakan BRI Mobile Banking sekalipun. Dan prinsip yang ketiga adalah progress iteratively with feedback. Artinya, BRI ini enggak ganti sistem lama secara sekaligus, tetapi secara bertahap. Nah, misalnya, dulu nih banyak user yang gagal login. Nah, perbaikan Brimo ini dengan tambahan fitur lupa PIN online dan optimal server di update berikutnya. Nah, setiap update itu selalu diumumkan via notif dan juga sosial media secara transparansi. Nah, dengan prinsip ITIL, Brimo jadi aplikasi mobile banking yang andal dan dipercaya oleh jutaan pengguna. Nah, untuk yang terakhir, mengenai studi kasus terakhir mengenai prinsip-prinsip ITIL dalam layanan, yaitu pada platform e-commerce, yang pasti kita udah nggak asing banget sama yang namanya Shopee. Shopee ini menarik karena mereka punya ekosistem yang kompleks. Ada pembeli, ada penjual, ada kurir, ada payment gateway, yang semuanya harus seamless. Nah, prinsip-prinsip yang digunakan oleh Shopee, di antaranya yang pertama adalah fokus on value. Nah, value utama dari Shopee adalah kemudahan belanja dan keamanan transaksi, di mana fitur Shopee yang nahan dana pembelian sampai barang diterima. Ini juga ditingkatkan secara signifikan. Kemudian, real-time tracking, juga value yang nyata bagi pengguna untuk mengetahui posisi paketnya di mana. Prinsip yang kedua adalah progress iteratively with feedback. Nah, dulu ketika check out di Shopee itu agak lambat dan banyak komplain. Maka Shopee mendengarkan feedback-feedback dari para penggunanya. Terus develop on-tab checkout
dan notifikasi otomatis status pemesanan. Setiap update biasanya ada survei kepuasan atau feedback loop yang jelas. Kemudian prinsip yang ketiga yang digunakan oleh Shopee adalah collaborate and promote visibility, di mana Shopee ini berkolaborasi dengan jasa pengiriman, contohnya JNE, JNT, dan Si Cepat. Kemudian ada bank dan vintage, kemudian ada ribuan juga penjual. Nah, transparansi juga dijaga dengan sistem tracking real time dan notifikasi kalau misalnya ada gangguan sistem. Nah, dengan koordinasi dan transparansi yang kuat, Shopee menjadi salah satu platform e-commerce yang responsif dan customer service. Oke teman-teman semua, kita udah sampai nih di penghujung akhir perjalanan atau pembahasan kita hari ini. Let me recap, apa sih yang udah tadi kita pelajari? Nah, yang pertama adalah framework praktik terbaik untuk manajemen layanan IT. Yang kedua adalah ITIL digunakan karena meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan juga manajemen risiko. Yang ketiga adalah ITIL versi 4 itu punya dua pilar utama, yaitu SPS dan juga model 4 dimensi. Nah, yang keempat adalah prinsip-prinsip ITIL nyata diterapkan pada aplikasi layanan sehari-hari. Contohnya tadi Spotify, Primo, dan yang terakhir adalah aplikasi e-commerce yaitu Shopee. Nah, yang paling penting untuk kalian ingat, untuk kita semua ingat, adalah ITIL bukan cuma teori kaku di atas buku, tetapi ITIL adalah framework yang hidup, kemudian relevan, dan benar-benar diterapkan oleh perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk memberikan layanan IT yang luar biasa. Nah, buat teman-teman semua yang berencana atau sedang berkarir di bidang IT, memahami ITIL adalah salah satu skill yang bakal sangat valuable. Karena kalau kita memahami ITIL dengan baik, maka produk layanan yang kita hasilkan juga akan lebih baik. Kalau kalian suka dengan video ini dan merasa dapat insight baru, jangan lupa like, subscribe channel ini, kemudian share ke teman-teman kalian yang lagi belajar IT Management. Drop di komen, aplikasi atau layanan digital apa lagi sih yang menurut kalian menerapkan prinsip-prinsip ITIL? Oke, sekian dari saya dari Lubiana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Stay curious, keep learning, dan sampai jumpa di video selanjutnya.